perkenalkan mahasiswa program studi Magister Manajemen Pasca Sarjana STIJ. Ketemu lagi kita di pertemuan yang kedua. Apa kabar? Baik. Semangat ya. Semangat apa agak ini ya? Apa kabar? Baik. Nah, teman-teman yang di Zoom apa kabar? Baik, Bu. Oke. Baik, Kristi. Alhamdulillah. Bu, rekan-rekan sekalian ya, hari ini istimewa sekali ya di pertemuan kedua ini karena selain kita akan membahas sesuatu yang menarik yaitu manajemen diri ya. Juga aktivitas kelas ini direkam gitu ya. Karena ini sebagai tugas dari saya yang semoga seluruh aktivitas kita akan direkam dan akan di-upload di YouTube dan teman-teman nanti bisa mengaksesnya gitu ya. Jadi tunjukkan semangatnya. Oke, kita tepuk tangan dong untuk kita sendiri dulu ya. Sebelumnya teman-teman ya, sebelumnya di e-learning kita itu saya sebenarnya sudah meminta ada kuis ya, kuis kecil gitu ya. Teman-teman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini nih. Ya, pertanyaan-pertanyaan ini nih, apa tujuan hidup Anda, nilai-nilai yang Anda anggap penting. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang nggak sulit sebenarnya, tapi butuh direnungkan. Kenapa saya minta sehari sebelumnya? Karena barangkali ada yang bahkan menilai menjawab apa tujuan hidup aja belum tentu langsung bisa ya. Jadi saya minta bisa dilihat di dalamnya RMS kita IC ya. Apa tujuan hidup Anda, nilai-nilai apa yang Anda anggap penting, apa saja peran Anda dalam hidup, apa yang ingin Anda capai dalam tiap peran itu, apa rutinitas Anda sehari-hari, apa yang Anda lakukan di awal hari, apa Anda sering merasa stres, atau penyebabnya apa yang Anda lakukan. Kemudian apa hobi Anda? Apakah Anda teratur berolahraga gitu ya? Itu saya pertanyaan yang ringan, tapi kenapa ditanyakan? Nanti ada hubungannya dengan bahasan kita. Oke? Nah, oke. Sebelum mulai, saya ingin memberikan apa yang target yang akan dicapai di perkuliahan ini. Jadi setiap perkuliahan itu mesti ada targetnya. Apa yang ingin kita capai di perkuliahan pertemuan pada hari ini. Jadi yang pertama, mahasiswa nanti dapat merumuskan tujuan hidup, nilai-nilai diyakini, peran-peran menjadi tanggung jawab, dan hal lain-lain menjadi dasar manajemen diri. Yang kedua, nanti mahasiswa dapat membuat rencana konkret untuk manajemen waktu. Mahasiswa dapat membuat rencana konkret untuk manajemen stresnya. Oke. Mengapa topik ini relevan untuk mata kuliah manajemen dan bisnis di program Magister Manajemen? Teman-teman, seperti yang saya sampaikan di awal pada saat teman-teman menjadi mahasiswa, mendaftar menjadi mahasiswa di Magister Manajemen, target kita, teman-teman lulus di sini punya kapasitas minimal untuk menjadi seorang manajer di fungsi apapun ya, misalnya sumber daya manusia, keuangan, pemasaran dan sebagainya. Minimal ya, syukur-syukur kalau teman-teman menjadi general manager, menjadi entrepreneur, pengelola lembaga pendidikan, dan menjadi konsultan dan sebagainya. Posisi-posisi manager, general manager, kemudian juga entrepreneur, itu kan posisi-posisi leader. Ya, leader ya. Sehingga posisi leader itu butuh kemampuan untuk memanage, kemampuan untuk mengelola orang lain, sumber daya lain. Nah, gimana bisa efektif mengelola orang lain, sumber daya yang lain kalau kita belum beres mengelola diri sendiri? Oke, jadi berdasarkan banyak pengalaman ya, biar efektif. Jadi kita memasukkan ada topik manajemen diri ini di program Magister Manajemen untuk Magister Manajemen dan Bisnis. Oke, baik. Nah,
pembukaannya ya, pembukaannya 10 menit, materi dan diskusi sekitar 80 menit, dan bentuknya 10 menit ya. Untuk itu termasuk nanti tugas studi. Oke. Manajemen diri ya. Manajemen diri itu apa sih ya? Manajemen diri itu dari awal ya. Ada beberapa pendapat ya dari manajemen diri, beberapa tokoh ya. Self management require an individual's effort to exert control over decision making and behavior by assessing problem and developing specific goals and strategy to structure his or her environment to address the those problem. Itu dari Janas John and Sneezer 2012. Nah, manajemen diri yang efektif mendahulukan yang utama dan disiplin melaksanakannya ini dari Kofi. Nah, itu saya rangkum menjadi manajemen diri adalah upaya untuk melakukan kontrol atas pengambilan keputusan dan perilaku diri sendiri sebagai dasar menilai masalah untuk mengembangkan tujuan dan strategi menata lingkungannya untuk mengatasi permasalahan itu. Oke, teman-teman, sebelum jauh nih ya, saya sambil sukses, sambil membuat agar kita sama-sama lebih fokus ya. Mau tanya di sini, coba dipikirkan sebentar, sebutkan satu kata yang bagi teman-teman itu adalah sesuatu yang penting bagi teman-teman. Satu kata maksimal 3 kata. Ya. Nanti saya minta satu-satu. Satu kata adalah nilai-nilai yang penting yang teman-teman yakini itu sangat teman-teman pegang dalam hidup. Oke, bisa dari menghargai waktu. Oke, kakak. Jawabannya sama Bu. Waktu juga. It's okay, menghargai waktu. Oke, kakak. Ini sama aja. Sama aja. Oke, nggak apa-apa. Nanti jangan sama lagi ya. Waktu. Oke, kakak. Kan banyak hal itu. Sholat. Oke, menjaga sholat is very important for you ya. Oke, kakak. Sorry? Introspeksi. Jadi tiap hari itu introspeksi terus ya. Oke. Saling menghormati sama ya. Tanggung jawab. Oke. Ketenangan. Ini hobi healing. Bertahan hidup. Kejujuran dan kesungguhan. Oke. Memiliki empati, kerja keras, pengendalian emosi dan reaksi. Apa ini? Pengendalian reaksi. Lebih percaya diri atas apa yang dilakukan, bekerja keras, percaya diri lagi, tujuan hidup, bahagia, tanggung jawab banyak, percaya diri juga banyak. Oke, baik. Oke, good. Terima kasih teman-teman untuk responnya. Disiplin tanggung jawab, kenapa tentunya? Jadi saya melakukan sebuah research dan ini menjadi disertasi saya. Jadi saya meresearch orang-orang, ya, ini adalah tokoh ya, juga tokoh perempuan yang punya karir yang berhasil, tetapi juga keluarga yang berhasil. Jadi anak-anak yang berhasil juga. Terus apa yang mereka lakukan tuh apa aja, ya? Nah, dari sana saya temukan selain bagaimana dia efektif mengelola manajemen lembaga, perusahaan, organisasinya dengan fungsi-fungsi manajemen, mereka juga diawali dengan manajemen diri yang efektif. Setelah manajemen diri efektif, manajemen keluarga yang efektif, baru manajemen lembaga ya atau perusahaan, baru setelah itu adalah bagaimana dia mengelola stakeholder eksternal. Tadi di toko ya, bagaimana dia membangun networkingnya, itu ada dalam riset saya. Oke. Tapi hari ini kita akan bicara soal manajemen dirinya dan kita coba terapkan nih di kita semua ya. Baik. Nah, di sini tuh
manajemen diri itu dari hasil temuan di riset saya, mereka melakukan manajemen diri itu ada 2 komponen penting. Yang pertama adalah manajemen waktu, jadi mengalokasikan sumber daya waktu untuk menyelesaikan sasaran, dan manajemen stres, usaha untuk mengontrol dan mengurangi tekanan yang terjadi pada situasi stres. Ada 2 itu. Makanya tadi teman-teman juga menyebutkan ada banyak yang menyatakan apa yang penting tuh waktu gitu ya. Well answer. Oke, nah ini ya, lanjut ya teman-teman. Oke, sebelum saya lanjutkan, teman-teman silahkan menyaksikan video berikut ini. Nanti kita diskusikan. Teman-teman yang di Zoom bisa melihat gambarnya? Videonya belum, tapi gambarnya sudah bisa terlihat? Bisa ya? Oke. Sudah Bu. Dapat jadi karena satu menghabiskan waktu bekerja untuk belajar, tapi tidak punya waktu untuk beristirahat dan bersosialisasi. 2, merasa tidak memiliki kontrol akan pekerjaan atau kegiatan pembelajaran. Ada nggak yang ngalamin seperti itu gitu? Seperti yang di dalam video itu teman-teman ada itu langsung aja ya. Kayak boleh nggak sharing apa yang terjadi gitu? Terus apa yang Anda rasakan gitu? Mana dulu nih yang bicara sini dulu, mana nih? Terus di rumah itu kan jenis anak-anak tuh kan banyak ya Bu. Jadi ada yang pada nangis, ada yang juga nggak mau diajak ngobrol, terus buat belajarnya susah. Padahal aku sendiri tuh suka ngobrol gitu Bu. Oh gitu. Iya, buat belajar gitu. Jadi cara aku regulasi diri itu Actually, too. biasanya Wait for connection. diam dulu, biarin mereka asik sendiri, biarin mereka lakuin apa yang mereka USB mau. speaker. Nah setelah aku udah kembali emosinya, udah tenang lagi, jadi aku baru nyamperin mereka, terus baik-baikin mereka sampai mereka akhirnya mau. Oke. Ya, nah udah gitu, ini kan untuk project ya Bu. Jadi hal yang paling menyebalkan itu, yang pertama itu dia punya harga yang benar-benar tipis banget. Dan yang kedua itu minta barangnya cepet-cepet sampai. Oke. Terus? Ya, tapi di balik itu banyak banget banyak banget hal baiknya Bu. Yang awalnya saya kesel, tapi hasil saya bisa ikut target. Tapi dapat target gitu ya. Kesalnya kenapa? Dia marah-marah atau banyak permintaan atau gimana? Ya, keselnya itu dia banyak permintaan dari segi harga, terus dari segi pengiriman. Oke. Udah gitu nggak boleh telat. Iya. Nanti kalau misalnya telat, nanti kita yang dapat denda dari dia gitu. Oke. Baik, Bu Mira, biasanya customer yang cerewet itu customer yang loyal loh. Berpotensi loyal loh dia ya. Gitu ya. Ya betul. Oke, so Bu Mira gimana caranya untuk mengelola itu tadi, kesetresan itu tadi? Kalau cara Bu Mira dengan cara oh iya saya baik, saya usahakan Pak, pokoknya saya lakuin semaksimal mungkin untuk mengatasi itu. Baik, jadi bersabar gitu ya. Bersabar, ya. Bersabar, tapi Ya, apa yang membuat Ibu itu mau bersabar menghadapi klien ini, Bu? Apa yang Ibu pikirkan, Bu? Kenapa aku Yang saya pikirin, yang penting saya bisa jualan. kejar target ya, Bu ya? Target. Oke, siap. Thank
Ya, sama. Ya walaupun banyak hambatannya gitu dari beliau ya Bu, tapi bersyukurnya dia juga membantu jualan. Oke. Bagus Bu, nanti di follow up terus ya customer satisfaction-nya kita kita perhatikan gitu ya Bu. Oke. Ya. Thank you Bu Mira. Ada lagi? Iya, sama-sama. Ada lagi? Mungkin bapak-bapak yang dari online, silakan. Ya, Bu. Ya, gimana Pak Irwansyah? Your experience? How to? Ya, sebenarnya memang kalau melihat dari manajemen manajemen ini ya kasusnya. Ya. Sebenarnya saya banyak sih menemukan hal-hal yang sebetulnya membuat kayak deadline gitu ya. Karena salah satu tugas saya kerja saya juga kayak bikin event. Event ya. Pasti kan kalau bikin event itu kan pasti banyak request ABC ya. Iya. Kita sudah bikin kriteria ABC-nya, mintanya FPH gitu ya. Tapi kalau dari saya sih intinya adalah persiapan tim aja sih. Persiapan. Karena pada dasarnya activity apapun tanpa persiapan yang matang gitu ya, itu akan hancur pasti jamin. Apalagi kalau kita sudah persiapan aja belum tentu aman gitu ya. Tapi intinya adalah kita bikin plan di awal sematang mungkin dan membagi tugas ke tim pastinya. Jadi gitu ya, tujuan hidup teman-teman itu apa? Jadi Kak, tujuan hidup Anda itu apa? Menjadi orang kaya. Oh, ada ya? Oke, kalau gitu yang online dulu boleh ya, yang online dulu. Siapa sebutkan namanya dan tujuan hidupnya? Bermanfaat Bu. Oh, siapa? Sebutkan nama dan ininya. Nama Bu Desi ya. Bu Desi bermanfaat. Bermanfaat untuk siapa saya? Untuk diri sendiri dan orang lain. Untuk diri sendiri dan orang lain. Oke, good. Jadi orang sukses dan banyak duit. Punya uang banyak, Amin. makan makanan enak, Amin. bisa traveling kemana-mana. Pokoknya semuanya harus seimbang. Oh, seimbang gitu ya, seimbang semuanya. Good. Kakak, mau usaha kontrakan, terus kuliner, terus ya banyak fashion show. Oke, punya banyak bisnis gitu yang menghasilkan yang untung semua. Oke, Kak. Untuk mencapai financial freedom. Oke, financial freedom Indonesia. Indonesia 25. Oke, financial freedom itu apa sih menurut kakak? Kayak mau beli sesuatu nggak perlu mikirin sisa uangnya berapa ya. Terus kerjanya cuma jadi istri yang baik, agar gitu anak, Udah ada di chat. Ada yang mau sharing di online nih? Yang online sudah semua, teman-teman yang di online ada yang mau sharing agar bisa diamini seluruh kelas? Ya, silakan. Barangkali masih merenung ya, jadi selama ini aku nggak ngerti yang mau dituju gitu ya. Jadi aku harus berpikir kembali, ya. It's okay, teman-teman. Saya tadi nggak. Ini ya. Oke, bukan. Jadi langkah pertama untuk manajemen waktu itu ya teman-teman tahu gitu. Kita mau kemana? Kita mau menuju apa? Kita mau mencapai apa? Oke. Even kita itu istri seseorang, anak seseorang, anak buah seseorang,
kita juga punya tujuan hidup sendiri. Oke? Yang tujuan hidup itu juga ada fleksibel, membersamai pasangan kita, orang tua kita bersedia. Tapi jangan sampai kita tidak punya tujuan hidup. Kita itu kan dilahirkan di dunia ini dengan fungsi masing-masing dalam kehidupan. Temukan itu teman-teman. Ya. Kemudian memaknai peran ganda. Nah, kita itu hidup di sini sekarang. Apakah cuma sebagai mahasiswa saja? Terus sebagai apa? Mahasiswa, oke. Terus sebagai apa? Kita Sebagai kakak. sebagai kakak, oke. Terus Sebagai ibu. sebagai ibu. Oh, udah ada yang sudah berkeluarga ya, punya anak ya. Ini sebagai ibu itu perannya berapa, Bu? Enggak Bu, saya belum menikah. Ya, mungkin ada tapi yang tidak menjawab gitu, tapi sebagai ibu. Oke, good. Yang jadi TNI, polisi juga ada sih, tapi sudah lulus ya polisi. Ketua BNN Batam ada, oke, ya. Jadi dan setiap peran itu kan menuntut sesuatu nggak sih, dia kan? Ya. Harus begini, harus begitu, ya kan? Kalau semuanya minta, pusing nggak? Pusing. Pusing, gitu ya. Tapi penting kalau memang kita bisa melihat hidup kita itu secara utuh. Jadi kita peran-peran kita tuh cuma tidak sebagai mahasiswa aja, tidak sebagai karyawan aja, tapi banyak peran, ya. Dan penting pula untuk menentukan, untuk tahu masing-masing peran itu tanggung jawabnya apa, dan apa yang ingin kita tuju untuk tiap-tiap peran itu, ya. Terus penting juga menentukan prioritas. Nah, prioritas. Kadang peran-peran yang banyak, tanggung jawabnya banyak, terus biasa aja. Ya, oke, Kak. Jalan olahraga. Oke. Kak. Bermain futsal. Oke, durasi 2 jam. Kakak. Kalau olahraga seminggu sekali sih paling main futsal. Oh, oke, good. Teman-teman yang di online olahraga nggak? Nah, kita kasih ini tugas ya, ini ya. Biar kita tidak omong-omong saja, ya, omong-omong. Jadi cuman berencana aja, tapi kita harus ada actionnya. Di sini juga harus ada actionnya. Jadi ada tugas individu, nanti ada mengisi lembar rencana mingguan nih. Rencana mingguan nih, biasanya ada peran-peran nih, peran sebagai karyawan. Itu nanti ada tanggalnya. Ada karyawan, ada sebagai mahasiswa, bisa, ada sebagai anak, ada sebagai ketua komunitas misalnya. Ini nanti ada target mingguan yang Anda mau capai apa sebagai karyawan. Contohnya apa? Mau capai apa dalam minggu ini, karyawan? Oh, selesaikan menyelesaikan laporan. Mahasiswa, minggu ini aja, minggu ini kita nggak mau jauh-jauh, minggu ini Menyelesaikan makalah. menyelesaikan makalah, menyelesaikan makalah. Oke lah, nanti Anda blocking nih, blocking
Misalnya dari jam 5 pagi sampai jam 7 misalnya. Jadi udah langsung blocking hal-hal yang penting, misalnya janjian dan sebagainya tuh udah ada di sini selama 1 minggu gitu ya. Ya teman-teman, jadi tergambar seminggu itu gue mesti ngerjain apa, dan semua orang itu tidak tertinggal. Ya, jadi komedi itu nanti kita berikan ke dia linknya. Nah, hal-hal yang tidak termasuk di situ, ada punya teman-teman punya cita-cita apa yang mau dicari, bisa ditulis di luar itu. Ya, sesuatu yang teman-teman akan lakukan dalam hal untuk mengelola diri, manajemen diri dengan smart. Smart itu apa? Dia mesti spesifik, jelas ya, jelas dan spesifik, measurable, bisa diukur, ukurannya apa? Oke. Attainable, bisa dicapai, realistis sebagai manusia gitu ya, dan ada time, ada waktunya gitu ya. Untuk apa sih sebenarnya? Ya untuk mencapai cita-cita kita, mimpi kita. Mimpi kita tuh boleh nggak masuk akal nggak? Iya boleh lah. Malah harus, mimpi itu harus cukup menggetarkan ya. Kalau nggak menggetarkan, itu bukan mimpi. Itu tujuan antara gitu ya. Harus menggetarkan diri. Mimpi boleh tidak masuk akal, tapi rencana mencapai itu harus masuk akal. Oke? Pada Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan di sini, rekan-rekan mahasiswa program Sistem Manajemen pasca sarjana STMJ, baik yang berada di sini dan juga teman-teman yang hadir online ya, saya ucapkan terima kasih. Sudah semangat berpartisipasi di sini ya dalam perkuliahan ini. Semoga apa yang kita bicarakan nanti memberi manfaat. Pasti ya. Saya berharap jangan pernah menyerah, menggapai apa yang teman-teman ingin cita-citakan, dan tetap semangat ya. Bahwa setiap orang itu punya fungsi masing-masing dalam kehidupan, punya plus dan minus, punya kelemahan-kelebihan yang saling melengkapi, saling bersinergi ya. Jadi jadilah versi terbaik dari teman-teman sekalian. Baik, semoga kehidupan kita juga akan memberi manfaat kepada selain diri sendiri, keluarga juga kepada banyak orang ya. Baik, terima kasih. Saya tutup perkuliahan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam